Ketika kota masih terlelap, pasar Wage sudah terjaga. Sapaan pedagang, langkah kaki, dan aroma khas pasar perlahan membangunkan pagi. Di sana, tangan-tangan sederhana menata dagangan dengan sabar, menimbang cabai, menyusun sayur, dan menyiapkan harapan untuk keluarga. Di pasar ini, uang bukan sekadar transaksi, melainkan kepercayaan, gotong royong, dan kehidupan yang terus berdenyut. Inilah nadi ekonomi rakyat, tempat di mana perjuangan dan ketulusan hati tetap hidup. Dari Pasar Wage, untuk Purwokerto, untuk Indonesia. Nafas rakyat dari Pasar Wage. Pasar Wage bermula dari sebuah alun-alun Kadipaten Pancurawis, pusat pemerintahan yang dahulu menjadi tempat berkumpulnya pedagang pribumi dan pedagang Tionghoa. Seiring runtuhnya Kadipaten, para pedagang menjadikan teras bangunan itu sebagai tempat bermalam dan bersembayang. Dari sinilah kemudian muncul kelenteng Hoek Tek View yang tetap berdiri hingga hari ini. Keramaian yang semakin tumbuh membuat pemerintah Belanda pada abad ke-19 menetapkan area tersebut sebagai pasar dan menamakannya Pasar Wage. Sesuai hari pasaran Jawa yang saat itu dianggap paling ramai, Pasar Wage lama berada di Jalan Jenderal Sudirman dan menjadi pusat ekonomi kota. Seiring waktu, daya tampungnya tidak lagi memadai. Hingga pemerintah membangun Pasar Wage baru di lahan lebih dari 10.000 meter persegi. Peresmian pasar baru dilakukan pada 6 Maret 2002. Pasar ini dibagi menjadi beberapa blok. Sayur dan buah di blok C, pakaian dan perlengkapan rumah tangga di blok A, sembako dan daging di blok B, serta lantai atas untuk pedagang malam. Pasar Wage juga sempat mengalami kebakaran pada tahun 2008, namun berhasil dibangun kembali dan terus berkembang. Kini Pasar Wage tetap menjadi pusat denyut ekonomi Purwokerto, tempat ribuan warga menopang kehidupan setiap hari. Baik, permisi Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, dengan Bapak siapa? Saya Eko, Mbak. Pak Eko. Nah, Bapak Eko sebagai apa ya, Saya Pak? di sini sebagai administrasi perkantoran. Oh, administrasi perkantoran. Oke, baik. Sebelumnya saya izin wawancarai Bapak ini terkait Pasar Wage. Apa perbedaan paling terlihat antara Pasar Wage dulu dan sekarang nih, Pak? Kalau Pasar Wage dulu itu kan berarti posisi masih Pasar Wage lama ya, itu kan masih satu lantai lagi. Untuk Pasar Wage baru ini kan sudah dibikin dua lantai. Ada 6 blok, 5 blok. Nah, lantai bawah ini buat apa ya, Pak? Dan lantai atas ini buat apa? Secara keseluruhan itu untuk lantai atas dan lantai bawah. Kalau lantai atas kebanyakan jualannya siang, malam. Malam. Jadi lantai atas buat malam ya, Pak? Lantai bawah buat siang. Siang. Oke. Selanjutnya bagaimana sih Pak kontribusi Pasar Wage terhadap perekonomian masyarakat Banyumas nih, Pak? Kalau kita dengan kontribusi ekonomi jelas sangat menopang sekali, Mbak, karena salah satu pasar induk juga sih, pasar induk. Banyak pedagang-pedagang yang ada di desa atau kampung itu kan beli barangnya pulangannya di Pasar Wage. Termasuk mungkin pedagang-pedagang sayur gerobak dorong itu juga belanjanya di Pasar Wage. Oke, siap. Apa makna Pasar Wage bagi pedagang dan masyarakat sekitar nih, Pak? Kalau makna yang jelas Pasar Wage itu memberikan dampak positif kepada warga sekitar, Mbak. Akhirnya mereka juga bisa memanfaatkan lingkungan pasar untuk menghasilkan. Jadi dengan adanya pasar mereka bisa meningkatkan perekonomiannya seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana sistem pengelolaan pasar dilakukan oleh UPT saat ini, Pak? Nih? Kalau terkait dengan susunan organisasi sebenarnya kan kita ada dari tim Perindak itu, terus ada di bawahnya lagi PTD. PTD itu membawahi 7 pasar ya, termasuk di sini Pasar Wage. Karena kebetulan PTD satu kantor dengan konservasi, jadi langsung kita kelola sama PTD. Yang mengelola itu UPTD. Ya. Selanjutnya, apakah sudah diterapkan sistem modern seperti pembayaran non tunai atau digitalisasi pasar? Kita sedang dalam proses, Mbak, ke arah itu, karena selain itu jumlah pedagang yang luar biasa banyak, dan ini kan hampir 1.000 lebih sih. Jadi kita bertahap untuk ada rencana kita mau menjadikan retribusi itu dalam bentuk e-retribusi. Berarti lagi proses ya, Pak? Betul, kita lagi validasi pedagang, terus kemudian penataan pedagang, kemudian kembali kita baru bisa melaksanakan e-retribusi. Saya lanjut, bagaimana cara menjaga kebersihan nih, Pak, keamanan dan ketertiban di pasar yang ramai seperti Pasar Wage ini? Kalau untuk kebersihan sendiri sih kita ada sekitar 14 personil, Mbak, untuk petugas kebersihannya di semua wilayah. Nah, itu kita setiap hari dibersihkan, kemudian sama kita buang di TPS, tempat penampungan sementara nanti dari TPS itu diangkut lagi sama TSM atau TPA.
Untuk keamanannya? Kalau keamanan kita 24 jam Mbak, kita ada garis keamanan yang bertugas ya, sertifikatnya sementara itu sekitar 4 atau 5 orang. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi pasar Wage di era modern dan munculnya pasar online nih Pak? Apa ya? Kalau itu tantangannya ya memang salah satu dampak pasar lesu, pasar seperti itu juga dari online. Makanya upayanya kita mencoba meramaikan kembali dengan cara apa ya? Semoga daya beli masyarakat itu kembali. Di masyarakat kembali ke pasar lagi ya Pak ya? Oke. Selanjutnya, apa harapan Bapak nih terhadap masa depan pasar tradisional seperti pasar Wage? Saya rasa di pasar Wage secara pribadi kalau saya masih sangat membantu untuk ekonomi masyarakat. Bisa dikembangkan mungkin dengan pengelolaan yang lebih modern. Baik, mungkin terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Yusuf. Ibu Yusuf. Ya, sebelumnya izin untuk mewawancarai Ibu dulu ya. Ya. Saya yang pertama, sejak kapan Ibu mulai jualan di pasar Wage? Sejak tahun 2000. Mungkin suka duka Ibu waktu berdagang di pasar ini tuh gimana? Ya, sekarang masalahnya orang jualan sekarang kan lagi prihatin, nggak seperti dulu. Sekarang orang jualan lagi agak susah lah. Jadi ya kepengennya ya kembali semula kayak dulu gitu loh. Sekarang kan seperti ada ini, ada bantuan, ada apa aja. Terus jadi pasarnya sepi, jarang ada orang belanja. Mungkin selanjutnya hubungan Ibu dengan pedagang lain itu di sini gimana Bu? Ya, baik-baik saja, saling membantu. Kalau aku lagi nggak punya apa, ada orang beli ya, aku nggak punya ya ambilin temanin gitu. Menurut Ibu sendiri apa arti pasar sini dan bagi Ibu sendiri gitu? Apa arti pasar sini? Dulu kan pasarnya di sana, pasar lama. Sekarang ini pasar sini anu pindahkan dulu. Hanya udah tapi tahun 2003 pindah sini. Tapi enakan yang dulu buat jualan. Nggak ada apa-apa, nggak ada bantuan, nggak ada apa-apa. Tapi buat jualan orang dagang itu enak, saling berjalan lah. Nggak kayak sekarang. Ada bantuan, ada makan gratis, malah orang jualan sekarang malah susah. Kadang nggak laku, pasarnya juga sepi, nggak ada orang belanja. Soalnya apa? Biasa di kantin ada orang jualan di sekolah-sekolahan, ada warung. Sekarang nggak laku kan, orang udah pada dimakanin di sekolahan. Dan sekarang kan nggak pada belanja warungnya. Jadi pasarnya kan sepi. Warung-warung pada prei, kantin-kantin. Kayak gitu, rasanya kayak gitu. Iya Bu. Jadi banyak susahnya gitu. Ya banyak susahnya sekarang bandingan dulu. Dulu nggak ada bantuan, nggak ada apa-apa, tapi kan orang jualan lancar. Sekarang kan sudah ada pembayaran menggunakan QRIS untuk pembayaran digital. Mungkin dari Ibu sendiri udah menggunakan Belum, soalnya aku anak pedagang kecil ya nggak pakai kayak gituan. Belanjanya terbatas. ya. Terus mungkin gimana pendapat Ibu tentang pembeli zaman sekarang tuh lebih suka belanja di supermarket atau belanja online gitu? Oh sekarang yang banyak pada online, ada yang tuh di supermarket. Kalau di pasar itu pada nggak mau becek. Orang yang itu apa? Yang kaya-kaya ya belanjanya di supermarket. Terus online, sekarang makanya banyak online, banyak supermarket. Jadi di sini itu di pasar makanya jadi nggak seperti dulu-dulu lah. Mungkin terakhir buat saya harapan Ibu buat masa depan Ibu dan juga di masa depan ini. Ya, bagaimana lagi? Bang udah takdirnya jualan di sini, ya diteruskan aja di situ. Gitu. Harapan Ibu ya tetap di pasar Wage aja. Ya. Terima kasih Bu atas Ya. waktunya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Sita. Ibu Sita. Jadi Ibu Sita beli pasar di sini tradisional daripada pasar yang Ya kalau pasar tradisional otomatis membantu kaum rakyat kecil. Kalau mall itu kurang menguntungkan, tapi dia memperkaya orang yang kaya, merugikan rakyat kecil. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Sekarang kan cuma gayanya doang, gayanya itu perlente, pinginnya ke mall, sebetulnya ekonominya sendiri aja bobrok. susah. Iya susah, justru itu malah mematikan rakyat kecil. Terus apakah Ibu ini sudah punya
pedagang pelanggan tertentu gitu Bu di pasar? Ya, ada, yang jelas mesti ada. Ada Kalau kan? karena kita yang namanya seorang ibu rumah tangga itu mesti carinya yang miring, yang Iya. harganya murah, yang bisa bersahabat. Ya kayak gitulah istilahnya, yang namanya kita kan sekarang harus benar-benar memikirkan masih ada hari esok di samping hari sekarang, karena ekonomi kita kan lagi benar-benar sulit kayak gitu. Yang selanjutnya menurut Ibu sih, apakah harga di pasar masih terjangkau daripada supermarket gitu? Sebenarnya masih terjangkau karena kita masih bisa menawar. Kalau di supermarket itu kan harga Mahal. mati, Iya, harga mati, ya. harga mati udah nggak bisa ditawar. Yang ada itu ya harus kita beli segitu. Tapi sebenarnya kalau kita bayangkan dan kita pikirkan, kita kaji ulang ya sebenarnya masih murah di pasar. Karena apa, kalau di supermarket kelihatannya murah tapi kan sedikit gitu loh. Cuma untingannya yang kurangi maunya di pasar pusat di sana cuma satu. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Ibu merasakan perubahan pasar sejak dulu itu? Perubahan? Ya itu besar sekali setelah ada corona, setelah ada adanya istilahnya online itu ya kasihan yang namanya orang pasar. Teman-teman saya di pasar dulu banyak sekali yang sudah bangkrut istilahnya, waktu itu belum tidak. Karena apa? Karena pembeli sekarang sudah kurang sekali. Ibarat 90% itu berkurang pasar. Sekarang itu yang namanya pemerintah kurang memikirkan pasar, induk pasar kecil seperti ini. Justru yang dipikirkan itu supermall yang apa bisa dibilang katanya untuk menarik karyawan ya kan istilahnya, tenaga kerja. kerja. Benar. Tapi kenyataannya orang kecil yang menjadi korban ya kan. Iya, Bu. Orang kecil itu banyak yang menjadi korban dan banyak sekali pengangguran sekarang gitu. Malah justru kebalikannya. Harapan Ibu buat pasar seperti ini untuk masa depan itu gimana Bu? Harapan saya untuk pemerintah, pertama bukanlah rakyat kecil, jangan ribut untuk masalah pemerintah aja. Nomor satu itu ya, yang namanya orang atasan itu memikirkannya itu hal-hal yang di atas tapi kurang memikirkan yang di bawah kayak gitu. Kemudian untuk yang namanya pajak itu kan sekarang banyak yang dipajak itu Iya, orang pajak kecil. kecil. Padahal yang Justru besar-besar malah iya, dibiarin. harusnya itu yang online itu yang dipajak Iya. besar, sehingga meningkatkan, mereka kan jenuh untuk Iya, membeli jenuh. online, sehingga mereka kembali lagi ke masyarakat kecil, menghidupkan masyarakat kecil, menghidupkan pedagang kecil. Tidak harus malah online yang dibebaskan seperti sekarang kan memang pasaran bebas lah ya. Negara kita udah membebaskan yang namanya ekonomi pemasaran global istilahnya kayak gitu ya. Namun itu benar-benar mematikan orang kecil, rakyat kecil. Saya setuju sekali kalau online itu pajaknya sebesar mungkin. Karena apa, dengan seperti itu nantinya akan masyarakat nanti kembali ke masyarakat yang dulu, dengan jual beli yang langsung bertatap muka, dengan apa ya istilahnya ramah tamah. Indonesia juga nggak akan hilang. Kalau itu kan cuman istilahnya dari HP ke HP, layanan iya, online, nggak ada yang nggak ada sosialisasi secara langsung. Itu justru mengurangi adab dari Indonesia sendiri dan mengurangi ekonomi yang benar-benar membuat rakyat kecil itu semakin terpuruk dan parah, intinya kayak gitu. Yang pertanyaan terakhir Bu, apa makna pasar Wage ini buat Ibu dan keluarga Ibu? Penting sekali Penting sekali. dari segi perekonomian, dari segi kemasyarakatan, dari istilahnya apa, warisan dari nenek moyang kan yang namanya pasar lagi ini pasar induknya Purwokerto, pasar gedenya Purwokerto yang harus dilestarikan, malah sekarang sepi, terpuruk, masyarakatnya itu bingung mau usaha di pasar itu nggak seperti yang dulu. Pasar malah dianggap kayak kuburan, kayak tempat-tempat pemakaman, malah sekarang masih ramai tempat pemakaman daripada pasar. Ya kasihanlah rakyat kecil, harus dipikirkan gitu. Jangan mematikan rakyat yang kecil tapi membesar-besarkan rakyat yang gede gitu kan ya. Ya semua butuh, tapi harus dipikirkan semuanya. Dari segi apapun itu harus ada istilahnya untung dan ruginya harus dipikirkan. Terutama itu kalau bisa Indonesia berubah online itu benar-benar mematikan rakyat kecil. Memang ada yang istilahnya rakyat kecil jadi ya, jadi besar. Tapi itu lebih besar rakyat kecil yang lebih kecilkan. Iya kayak gitu, lebih kecil dan terkucil ya. Intinya kayak gitu lah. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ayo teman-teman, mari kita ramaikan kembali pasar tradisional. Mulai biasakan belanja kebutuhan harian di pasar rakyat. Langkah kecil kita bisa jadi penyemangat besar bagi para pedagang kecil. Setiap belanja kita adalah bentuk dukungan untuk ekonomi kerakyatan. Yuk melarisi pasar Wage dan pasar-pasar lainnya. Ketika pasar mulai sepi dan lampu-lampu kios menyala, kita tahu kehidupan tak berhenti di sini. Dari tangan-tangan sederhana inilah ekonomi rakyat berputar. Tanpa mesin besar, tanpa modal besar, tapi dengan semangat yang tak pernah padam. Pasar Wage bukan sekedar tempat jual beli, tapi cermin ketulusan, gotong royong, dan kejujuran. Nilai yang menjadi nafas ekonomi kerakyatan Indonesia. Selama kepercayaan masih hidup di hati rakyat,
ekonomi rakyat akan terus tumbuh bersama waktu.